Oke, dan kita go live. Sebentar saya recording. Halo, halo Mbak Kamala, teman-teman. Halo. Apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Oke, oke. Hari ini adalah Alhamdulillah. hari ketujuh ya. Hmm. Aku ngobrol dengan beberapa teman-teman dari mana aja. Dan hari ini saya bersama dengan Kamala dan Mbak Ningsi. Terus kemudian aku mau minta kalian perkenalkan diri dong. Silakan. Kamala, perkenalkan diri kamu. Halo semuanya, saya Kemala. Mungkin ada beberapa juga manggil saya Mala. Sekarang saat ini saya Access Bar Facilitator, Access Facilitator juga, kemudian Wow. practitioner body process. Apalagi dong? Saya mungkin udah 2 tahun ya, ya mungkin udah sekitar udah 2 tahun, tapi akhirnya step up di tahun ini untuk jadi facilitator dan ya it's a great tools. Saya sangat saya sangat bersyukur banget sih dikenalkan dengan Access dan orang-orang yang saya temui selama ini Access sangatlah expensive. Jadi ya thanks for the opportunity buat sharing hari ini Coach Rena. Yes, tapi selain itu kamu sebenarnya profesinya apa sih selain itu ya? Dan itu ya sebenarnya saya masih kerja kantoran. Saat ini saya IT auditor and consultant di sebuah consulting firm. Jadi ya mungkin saya prakteknya sekarang di weekend dulu, weekdays-nya saya masih kerja kantoran. Oke, jadi kamu juga pekerja kantoran ya di kantor auditing ya tadi ya? Ya, betul. Oke, cool. Oke, Mbak Ningsi. Halo. Kamu domisili di Jakarta? Aku di Jakarta ya, mungkin Mbak Ningsi yang di Madiun ya. Oke, Iya. silakan. Ningsi. Halo, perkenalkan nama saya Ningsi dari Madiun. Saya Bars Practitioner, Facelift Practitioner, Access Body Process Practitioner sama TTA. Oke, saya tinggal di Madiun. Gitu. Oke. Profesi. Dan selain itu kamu sebagai apa maksud aku? Selain keseharian aku ibu rumah tangga sama wirausaha. Oke, ibu rumah tangga, wirausaha, bar practitioner juga, bar facilitator bukan? Belum. Oke, ya. Tapi yang menarik itu bukan tentang fasilitatornya, tapi yang menarik yang saya mau tanya gitu ya ke Mala dan ke Mbak Ningsi. Oke, terus apa yang membuat kamu interesting dan tentunya kan ada sesuatu mungkin yang kamu rasakan sehingga kamu ingin men-sharingkan. Nah, yang saya tanya adalah apa yang kamu rasakan buat hidup kamu di area mana sehingga ini yang kita sharing gitu ya dari pengalamanmu sendiri Kamala. Mungkin kalau dari aku sendiri, aku waktu itu memang awal pandemi kan lumayan banget tuh akhirnya kita kayak setahun di rumah terus abis itu kerjanya jadi nonstop, nggak ada waktu, jadi nggak tahu nih waktunya, udah nggak ada boundaries lagi. Kemudian aku dengar, oh aku kayak lagi exploring nih apa sih yang bisa equip aku nih biar kalau lagi overwhelmed, kalau lagi stres, kantor pagi kamu waktu itu lagi menjamur banget kata-kata burnout ya, padahal belum tentu burnout, tapi kayak jadinya kayak kita FOMO aja pengen, ya gue burnout nih gue ngapain ya gitu. At some point aku dengar di sebuah blog, maksudnya ada lagi sharing di podcast tentang bars, kemudian aku kayak sangat tertarik and what will it take, ya udah aku coba session dan di situ memang aku punya tendensi mind chattering, jadi kayak aku pikir itu kayak cuma apa sih kayak pikiran berkecamuk aja terus-terusan, tapi once di bars itu kayak bener-bener silent, terus kayak lebih kayak nonton film aja gitu. Tapi itu kayak aku biasanya aku kayak involved di dalamnya, kayak ini cuma kayak nonton film aja gitu. Nah nanti abis bars aku bener-bener kayak ini di mana ya, ini aku siapa, kayak bener-bener plung gitu. Nah jadi ya udah sejak itu kayak aku setiap minggu akhirnya rutin bars di tempat itu. Kemudian aku tuh kayak apa namanya, dia kan juga bars facilitator, rumah aku juga kayak pokoknya gue mau buka kelas, gue mau belajar nih, gue mau belajar. Dan ya udah at that point nggak hanya stres, akhirnya aku kayak itu kayak opening the doors, kayak semua hal yang aku pikir aku nggak punya itu sebelumnya, semua kayak ya hal-hal yang aku pikir kayaknya gue selama ini halu deh, kayak apa ini sebenarnya ini, ya dengan bars itu tuh kayak benar-benar ngebuka satu persatu akhirnya tools akses yang benar-benar kayak nge-encourage aku buat explore diri sendiri, dan kayak sekarang kayak oh ternyata gue bisa gitu ya. Gitu sih. Pertama tuh kamu pakai karena merasa overwhelmed atau burnout dan ketika kamu pakai mentoring kamu just like quiet sampai kamu nggak tahu where are you. Itu 12 bener kayak ini apa ya, kok bisa kayak gini.
Oke, kita pause dulu di situ. Nanti aku tanya lagi yang berikutnya. Mbak Ningsi, so Halo. ya pengalaman kamu dengan bars awal-awal ya? Awal ya, belum kenal sama sekali namanya akses bar sampai masuk kelas. Oh, sampai masuk kelas. Jadi, Menerima iya, ya sama. Oke. cuma ini adik si Jule kan bilang, Mbak, ini buat anak-anak biar lebih pintar, bilang gitu. Oke, aku ikut. Dewasa boleh, bisa. Terus aku di bar sama Ratih waktu itu. Terus apaan sih ini kok nggak ada efeknya? Aku bilang gitu. Terus besok paginya baru sadar, Coach. Jadi gini, aku yang tadinya intens sebel sama orang itu pagi, loh aku kok jadi gak kepikiran orang itu ya. Oh, oke. Jadi 2 hari 3 hari nggak padet, jengkel sama orang itu tuh nggak padet, sangat ini benar-benar melepaskan rasa emosional itu cepat sekali tanpa harus dibilangin A B C D, itu nggak, tinggal sentuh beres gitu. Jadi kamu Terus relax gitu ya. Oke, terus? ya, terus akhirnya aku ada kelas kan, si Yolanda itu, Mbak Yolanda buka kelas di Madiun yang nggak pernah ada waktu itu belum ada trialnya ya, free itu belum ada, langsung masuk ikut kelas, udah masuk aja, ikut aja terus, asik kelasnya. Oke. Lalu kemudian apalagi ke Mbak Kemala gitu ya. Nah, selain ketika main chapter kamu berubah, apalagi sih yang berubah dalam kehidupan kamu yang kamu rasain buat diri kamu sendiri? Ya, mungkin nambahin kayak Mbak Ningsi juga, itu juga terjadi di aku. Kayak dulunya aku juga senggol bacoknya tuh bener-bener kayak langsung reaktif banget, yang kayak tapi aku tahan ya. Jadi kayak orang tuh gak pernah tahu aku kayak gitu, tapi kayak aku bener-bener kayak dapat terus. Nah, itu kayak yang kayak Mbak Ningsi bilang, kayak kok nggak ada ya. Biasanya kalau diginiin tuh setelah habis di bar 2-3 hari di bar tuh kayak ya udah mau ngapain terserah deh. Kayak gitu. Terus yang kedua ya mulai berani show up, step up, itu aku kayak tadinya kayak udah bener-bener nggak, apalagi kayak gini-gini ya coach ya. Mohon maaf nih kalau coach dulu minta kayak gini, pas aku bawa awal sekali 2 kali di bus kagak ada deh mau, nggak ada, makasih. Live coach di mute. Oh, maksudnya kamu nggak mau kayak live gitu atau segala macam ditanya muncul gitu. Oh, nggak terpaksa karena kerjaan, nggak bakal mau. Oke, yang tadinya senggol bacok, terus kemudian apalagi sih yang berubah? Ini mungkin tadi sih, kayak tadi aku bilang main sharing ya, jadi aku pikir selama ini kayak aku overthinking or something, terus itu sampai kayak sering kebawa mimpi banget tuh, yang kayak sampai aku bisa kayak mimpinya tuh nightmares banget, sampai kayak kejar-kejar segala makhluk lah mengejar-ngejar. kemudian ya udah pas begitu di burst itu kayak walaupun itu mungkin aku nggak bisa garanti 100% jadi mimpi indah atau deep sleep. Mungkin ya beberapa aku pas lagi di bus benar deep sleep, kayak ya udah alhamdulillah 30 menit itu aku istirahat gitu. Tapi mungkin yang pas malamnya itu ya at some point jadi nggak bikin signifikan, dan jadi kayak ya udah nih mau kayak apa ya, kayak lagi ke Dufan, ya udah nih lagi wahana apa, ya udah deh gitu kayak. Dan akhirnya kan explore banyak tools lagi di Access, dan akhirnya bisa nge-identify oh ini tuh apa, terus kemudian apa sih yang bisa kita apa yang bisa kita take advantage on dari sini. Nah kayak gitu-gitu sih yang menurut, yang makanya aku sampai ini salah satu modalitas yang paling lama so far aku tekunin sampai bener-bener cobain modulnya satu-satu. Oke. Nah tadi kan kamu bilang itu main chapter sampai yang mimpi buruk dan segala macam. Itu kan tetap di area dirimu ya, terus change gitu ya. Nah ada lagi nggak yang signifikan di area mana? Misalkan area kerja kah, area keuangan kah, area kah, atau area mana gitu kan? Mungkin kalau dari aku juga akhirnya kayak mulai berani praktek. Kemudian aku juga udah sempat nanya sama ya punya, aku dapat feedback sama apa namanya staffku, beberapa mereka ngerasa aku lebih presence aja gitu. Kalau dulu sebelum aku mulai rutin di bar segala macam kan sering check out, terus sering udah nggak tahu kemana-mana tuh pas lagi kerja. Tapi ya di saat pas ini sih mereka sempat ngerasa iya kok lebih Kelly presence aja gitu pas lagi ngasih guidance, lagi nge-review atau segala macem, ya mereka sih ngerasa ya aku lagi di situ gitu. Instead of ngawang-ngawang pas lagi ngapa-ngapain ngawang-ngawang. Nah, ya feedback yang aku dapat dari mereka itu sih kemarin waktu itu.
Dan yang kamu sendiri ketika lagi kerja kan biasa kadang-kadang nggak semuanya smooth dan segala macam. Using that access untuk berkontribusi ketika even kamu dalam kerja. Iya, terutama misalnya kayak itu tuh kayak kan kita juga mungkin nanti kalau ini sneak peek aja ya yang kayak masalah barriers down, kemudian pull flow, energy pull and flow. Nah itu aku gunain banget waktu meeting, terutama meeting sama klien kan aku auditor harus ngasih certain temuan lah, rekomendasi lah. Aku thanks to Coach Vena ya, aku mulai kayak udah aku coba kayak implant ya, salah satu titik bars yang kayak implant band itu kayak aku lagi tanya my body kayak oke yang mana yang bisa kontribut ya udah itu di run, kemudian aku kayak barriers down. Nah itu yang misalnya pas mungkin perbedaannya sebelum bars itu aku bisa kayak jadi ngotot-ngototan sama mereka kayak enggak gue yang bener lo yang ini lo harus terima. Lalu habis itu kayak pas aku udah mulai kayak ini terus jadi kayak udah oke ini maunya ini terus begitu aku oh iya oke Pak ini saya iniin nanti saya giniin ya ternyata jadi kayak lebih smooth lah kayak ya udah aku kasih kamu kasih punya aku yang mau juga dong jadi lebih kayak gitu. Jadi kamu being alone terhadap pilihan dia ya. Oke, jadi kamu being space nggak ngotot dengan ini loh yang benar tuh begini. Even dalam kerjaan. Oke, cool. Kalau Mbak Ningsi, Mbak Ningsi, dirimu sama nih kayak Mbak Kemala gitu. Kita sering pakai yang namanya allowance itu ya. Kalau misal dibilang anakmu kayak gini gitu kan sering. Anakmu nakal nih, anakmu nggak bisa diem atau nggak pinter-pinter gitu. Terus dibanding-bandingin kan, ya udah saya stop nggak berdebat allowance terus pakai tools interesting point of view. Terus bagaimana lebih baik dari ini, what else possible itu dari access bars. Itu terus saya pakai keseharian. Jadi yang tadinya emosi, sekarang udah oke, allowance aja gitu aja dong. Oke, Mbak, ada bocoran gitu loh kalau anak Mbak dibilang gila gitu ya. So gimana? Apa yang terjadi sebenarnya dan gimana akhirnya relasinya, disiplinnya gitu kan ya? Ya waktu itu memang dia aktif banget ya, aktif ketawa terus melakukan yang kegiatan yang di luar nalar kan, terus ada yang nyeplos kayak gitu. Terus ya udah saya pakai yang interesting point of view allowance saja. Oke, Dek, ayo main yang lain gitu. Saya nggak sampai marah-marah. Orang ini gini nggak sampai. Ya, biasanya kan kita sering banget reaksi ya kayak Mbak Kemala bilang sambil gitu kan ya, begitu dibilang anaknya dibilang gila lah atau dibilang nggak normal, biasanya kita langsung kayak merasa marah kan, buruk atau ya aku ibu yang buruk ibu gitu yang ya. Terus adanya dijewer, kamu tuh jangan gini gitu kan, sering kayak gitu kayak kok, iya kan? atau kita jadi sedih gitu ya. Jadi bersedih, salah, terus gimana, kecewa sendiri. Itu yang diakses itu rilis semuanya. Ketika rilis apa yang berubah dengan anak kamu sendiri dan hubungan kamu dengan anak dan dengan orang lain? Akhirnya ya si anak-anak ini juga cenderung emosionalnya juga enggak drastis, enggak enggak berubah kayak bisa terkendalikan gitu loh, Coach Cevena. Jadi enggak kayak enggak aktif sekali gitu akhirnya anaknya. Oh, oke. Jadi ketika space juga untuk anak kamu juga jadi like I'm okay gitu ya. Mungkin I'm okay. like dicap atau di label bahwa dia nakal, dia nggak ini, dia anakmu juga hanya merespon terhadap asumsi atau sesuai katanya orang-orang itu, iya. ketika fine anakku baik-baik aja, dan dia jadi like oke juga ya yang tadi yang kamu bilang. Ya, kemudian kalau kita berpikir si orang tua sendiri, ibunya terutama bilang, wah anakku juga memang benar-benar bandel, itu kayak magic. Ya, memang bandel ini anakku membuktikan kalau aku itu sesuai kata ibuku, aku bandel gitu. Ya, jadi anakmu merespon ketika ibunya bilang anak yang bandel, dan anaknya merespon, oke kan aku jadi bandel sesuai dengan asumsi kamu bandel dan respon gitu kan seperti bandel. Tapi kamu menggunakan toolsnya, so apa yang berubah untuk anak kamu? Ya aku pakai interesting point of view. Ya oke, memang mungkin dia waktu apa yang ingin dia butuhkan, apa yang dibutuhkan sama dia, apa yang ingin dia sampaikan ke saya tanya akhirnya
untuk apakah perlu dipeluk atau perlu diajak ngobrol atau perlu didiamkan, itu ada apa kayak 3 detik pertama kata-kata yang muncul itu loh, Coach. Ya, Iya, ya. Jadi kayak sesuatu yang muncul pop ya. Jadi ketika kamu iya tanya yang terpop up. kasih, bukan kayak label oh ini nakal, tapi ketika kamu tanya sebenarnya butuh apa, and then pop, and then ketika kamu bisa berikan baik-baik aja gitu ya. Iya, iya. Cool, cool, cool. Memang anak kamu dicap gila atau dicap apa segala macam, apa sih label-label yang ada di sekitar kamu? Dan aku tahu Mbak Ningsi handle anak yang dikatakan disability, sebenarnya bukan. Iya, hiperaktif, ADHD, terus speak delay, itu sempat speak delay. Tapi saya nggak bilang speak delay, dia terus pakai access bar cepat, Coach. Memang sama body process ya. Yes, cool. Apa yang berubah di anak kamu? Komunikasinya, Coach, lebih tenang. Komunikasinya lebih tenang. Oke. Iya. Mbak Kamala, apalagi di area mana lagi yang kamu tahu dari something change in your life? Di area mana lagi, Mbak? Mungkin aku nambahin juga yang kayak tadi Mbak Ningsi, itu nggak hanya anak tapi kerja. Balik aku kali ini pakai di kerjaan. Asumsi kita bener-bener kayak misalnya kayak aku udah begitu, aku sedikit aja kayak nggak agree dengan hatimu kayak aduh ini project ngeselin banget atau enggak ini project ribet banget langsung nggak nyampe setelah itu dapat WA dari klien minta ini itu jadi ya balik lagi tuh kayak oke, akhirnya being questions lagi, oke ini apa, terus apa yang bisa kontribusi ke sini, kemudian apa yang dibutuhin apa bisa digituin, dan pokoknya semuanya dia bilang. Jadi kayak at some point ya mungkin karena aku belum benar-benar ya, tentu adinya awalnya masih ngoyo, oh enggak ini semuanya harus dengan akses tools, tapi at the end ya dengan allowance-nya tuh lagi kayak nggak semua orang harus get the tools, yang penting aku bisa utilize, dan ya kalau semuanya dapat benefitnya ya alhamdulillah gitu. Jadi itu juga yang ini, sama mungkin ya tadi juga mungkin yang lebih sekitar juga ya senggol bacok sama kayak keponakan juga kayak lumayan hiperaktif ya jadi kayak ya udah lebih ya bener-bener yang kayak Mbak Ningsi bilang tadi juga sih, aku juga ngerasain juga buat keponakan gitu. Jadi kayak once bener kalau aku udah mulai mikir ini bakal ngelempar barang, bener-bener langsung ayo tes ini gue lempar barang. Buat kesimpulan ya, Coach Cevena, kesimpulan sama judgement memproyeksikan ke depan, ya terwujud lah kayak gitu. Iya, betul banget gitu. Dan anak kita cepet banget pick up yang nggak terucap bahkan dari kita. Itu kan ada yang terucap, ada yang enggak ya. Jadi terhadap yang tidak terucap, jadi dia merespon sesuai dengan kata-kata kita sebenarnya. Jadi kita bilang dia bertingkah bandel gitu kan. Ya kayak Mbak bilang dia akan melempar, dia langsung melempar gitu kan. Kata-kata kita tuh atau kata-kata yang tidak terucap atau yang terucap memproyeksikan ke masa depan, maksudnya ke anak itu, ke orang-orang, dan dia akan langsung anak-anak itu merespon gitu ya. Jadi tadi juga ada bocoran ya Mbak Ningsi yang Mbak Ningsi share ke saya tentang ada satu anak dikatain anaknya nggak normal, banyak kekurangan, ada yang bilang idiot, sehingga ibunya tuh nangis gitu ya, karena anaknya diam. So, ya silakan di-sharingkan. Ya, semakin kita berpikir, aduh anakku nanti ke depan seperti apa, nggak bisa berkembang, nggak bisa maju, itu akan men-stop langkah kita untuk lebih baik ya, Coach. Seperti itu. Itu dimana banyak sekali orang membeli story orang lain, jadi membeli label atau kata-kata orang lain kan, dia membeli kalau misalkan realita orang lain, ya. Jadi dia membeli orang lain dan dia masukkan ke anak-anak dia dan dia masukkan ke diri dia gitu kan, dia jadi sedih. Terus banyak kan nanya dosaku di mana ya punya anak kayak begini gitu. Aku pernah sama anak-anak yang kayak gitu. Jadi dia merasa salahku di mana aku ngelahirin anak kayak gini gitu ya. Bahkan ada suami gara-gara kamu, mungkin keturunan kamu bukan keturunan aku. Ada yang begitu. Cek DNA. Tes DNA. Ini keturunan dari salah manis gitu kan. Punya anak yang gini. Padahal anak yang dibilang seperti itu belum tentu seperti itu. Sebenarnya anak kita sangat amazing. Amazing. Yes.
memiliki kemampuan yang beyond dibanding rata-rata orang sehingga dianggap normal karena beyond. Ya, Iya. thank you. Mbak Kamala Terus sendiri? ketambah coach. Ya, yes. Tambah. Kalau dengan anak-anak dan realita setelah saya masuk ke Access Consciousness, saya kan belajar tentang gratitude ya. Ada salah satu titik di Access Bar kan gratitude, peace and calm. Ya, itu di situ, belajar di situ. Ternyata semakin kita bersyukur, semakin magic itu amazing yang diberikan sama Allah itu lebih baik gitu, lebih banyak. Seperti itu. Wow. Terus selain area dengan anak, area dengan diri sendiri, terus area mana lagi Mbak ya buat Mbak Ningsi sendiri merasakan ada yang berubah dari yang before? Apa ya? Bisnis mungkin coach lebih nyaman, tambah banyak relasi, banyak bisnis lain lagi ya, nggak hanya yang tadinya aku cuma fotokopian ya, ATK itu nggak cuma itu, tapi saya tambah teman-teman untuk bertanya tentang Access Bar, facelift, terus ketambah lagi kegiatan yang lain seperti yayasan itu, ketambah banyak ya peluangnya. Aku mau fasilitasi di mana aja, yayasan apa Mbak? Mungkin bisa di-sharing. Pelatihan sama pendidikan untuk anak-anak atau orang tua yang disabilitas. Oke, dan ketika kamu berkecimpung di sana, apakah kamu melihat mereka disability atau apa sebenarnya yang kamu bisa lihat dengan pandangan yang berbeda mungkin? Apa ya? Enggak, kalau disability, kalau mereka memang menyimpulkan itu nggak bisa berkembang juga nggak, percuma aja mau diadakan pelatihan banyak pun dia nggak akan berkembang. Tapi dimana kalau dia stop, udah anak saya memang seperti ini, tapi bagaimana lebih baik, selalu saya tekankan seperti itu ke klien-klien kami. Ayo lepaskan yang perkataan atau kesimpulan yang menyatakan anak-anak ini nggak bisa berkembang seperti itu. Wow, thank you so much. Jadi Mbak Ningsi di yayasan mana Mbak? Boleh di-share? Mungkin jadi yayasan yang anak-anak di label silakan untuk mencari tahu gitu kan ke Mbak Ningsi di Madiun. Yayasan Kami Sayang Kamu. Di Madiun. Wow, banyak ibu yang, dan seberapa banyak anak yang bersyukur sama Mbak Ningsi dengan kontribut Mbak Ningsi bahwa you have the space untuk orang tua mereka untuk bisa menerima mereka dan tidak melabel. Ketika itu rasanya enak banget loh, Mbak. Dan kita nggak melabel diri kita atau kita nggak melabel anak kita, it's like a freedom for them, nggak di label. Ya, tidak ada yang salah. Ya, thank you, Mbak Kamala. Oke, so ada yang something yang kamu mau tambahin di sini? Enggak sih, kayak semuanya tadi Mbak Ningsi udah keren banget, cuman ya itu tadi kayak benar-benar toolsnya tuh mengempower sekali ya, kayak aku sama sekali nggak pernah kepikiran bisa traveling sendiri sebelumnya, kayak sekarang aku tahun lalu sampai nyusul naik flight sendiri ke Qatar, atau enggak aku bisa sampai ke nyamperin kelas akses di Taiwan, kemudian aku bisa sampai ke job site di Papua dan aku tidur sendiri, itu kayak aku sebenarnya sebelum ini tuh sama sekali mungkin itu bakal aku hindarin atau bakal aku kayak nggak bakal ketakutan sama sekali, tapi ya ini sih benar-benar is banget sih dan empowering, kayak oke, ini bisa, toolsnya dipakai, kemudian at some point ini semuanya jadi kayak ya udah lancar aja gitu, kayak ya lancarnya it's not kayak semuanya itu kayak jalan tol nggak ada macet, cuman lebih kayak kalaupun ada macet all else possible, dan tiba-tiba ada jalannya aja. Jadi ya itu sih yang aku gratitude banget sih di sini. Thank you. Yang Mbak Kamala bilang itu adalah choice. Jadi ketika kamu milih, nggak enak kamu tinggal keliling, nggak enak kamu tinggal tanya, gitu kan? And then jalannya makin cepat dan makin lancar in the creation dalam kehidupan kita, gitu ya. Untuk travel, karena kita bisa pakai buat di mana aja sebenarnya toolsnya. Ada satu yang paling berkenan buat kamu, yang kamu mau sampaikan buat teman-teman, Mbak Kamala? Mungkin ini sih, just trust your own knowing kali ya. At some point pada saat begitu tertarik ngeliat video ini atau video-video tentang Access Bars, buat yang belum masih ragu buat nyoba, itu artinya saatnya kamu buat mencoba. Bukannya iklan, tapi
ya itu sebuah invitation yang nggak semua orang mungkin bisa langsung dapetin, dan once kalau misalnya udah ada ketertarikan walaupun cuman 10%, just go for it. Kita nanti akan ada banyak di bulan, terutama di bulan ini kita di Jakarta dan di beberapa kota sendiri juga akan ada banyak Taste of Bars. Taste of Bars tuh acara buat nyobain bars, nggak full session tapi kalian bisa buat nyoba-nyoba. Nah, begitu kita udah announce itu, please attend the session dan rasain sendiri aja itu sih gimana sensasi bars. Oke. Thank you Mbak Kumala. Saya rasa ketika kamu ada something yang tadi Mbak bilang trust your knowing, kalau buat saya tuh bukan hanya coba-coba tuh bisa berhasil dan bisa tidak. Buat saya adalah can I have that experience yang experience dalam kehidupan gitu ya. Oke. Coba-coba kadang-kadang kita masih khawatir ini works nggak atau enggak. Kadang-kadang kita sudah meragukan. Tapi kalau this is light. Oke, I'm trust my knowing. This is light. Oke. Ya, kamu get the sessionnya even cuma sekian menit, and then what you know about that, gitu ya. Oke, Mbak Ningsi, so ada sesuatu yang menarik buat kamu dari tools ini. Aku tahu Mbak Ningsi sama Mbak Kumala udah banyak kelas gitu ya. So ada nggak yang paling menarik buat kamu, yang paling berkenan buat kamu, yang kamu mau sharingkan buat teman-teman? Apa ya? Coba rasakan sesi bars. Orang ketika merasakan loh Mbak. Dia bahkan nggak tahu kalau dia sudah something change karena this is beyond. Yang kayak tadi Mbak Ningsi bilang, aku pernah ngerasain, tapi besok pagi kok beda. Nah, ada orang yang berharap, oke, aku mungkin nggak ngerasain, mungkin besok pagi aku ngerasain, and then dia berpikir juga gitu. Aku nggak juga ya besok pagi gitu. Nggak rasa apa-apa. Ya nggak bisa juga gitu kan. Oke. Karena terlalu padat ya. Nah, oke. Makanya aku tanya, sebenarnya apa sih di situ? Pengalaman kamu. Karena pengalaman kita semua kan beda ya. Ekspektasi sama target itu sih. Kayak yang, maunya begitu udah satu sesi semua trauma hilang. Iya. Mantan. Gitu kan. Itu sedihnya gitu kan. Gitu. Maunya nggak hanya traumanya tapi ingatannya hilang. Bahagia itu pilihan, Coach, ya kan? Kalau kamu tidak ingin bahagia. Ya. Ya, nah itu yang sangat menarik. Sometimes ada something change di body, cuman kepala kita nggak bisa kenalin apa sih yang berubah, gitu kan? Kembali lagi toolsnya adalah trust your knowing. Ya, apa yang kamu apakah ada perubahan sebelum dan sesudah dan setelah, bahkan setelah sesi di bars itu bukan hanya saat itu aja, tapi untuk ke depan karena energinya terus berubah ya. Tapi kita nggak sadar. Karena saya pernah punya klien datang sama saya, dia baru menyadari 3 bulan kemudian. 3 bulan kemudian. Kalau Mbak Ningsi besoknya. Dia 3 bulan kemudian. Apa yang dia rasain? Biasanya dia suka marah-marah sama anaknya, karena anak kecil-kecil 3, nggak ada mbak. Pas lagi COVID pula. Nah, rasanya kayak gimana? Kayak mbak marah out gitu kan. Dia baru ngerasain 3 bulan kemudian, kalau dia marahnya tuh less. Dia lebih relax. Gitu. Makanya akses bars itu adalah kemungkinan, possibility yang tidak pernah terbatas. Possibility-nya jika kamu mengizinkan, dia akan terus kontribut sama hidup kita. Oke. So, selain itu, Mbak Kumala tadi kan Mbak Kumala mengundang teman-teman gitu bahwa di akhir bulan ini kita akan ada test bars. Mbak Ningsi juga ya Mbak di Madiun ya Mbak? Ya, welcome. Jadi nanti kita akan posting untuk teman-teman bisa reach kita gitu untuk menggapai kita untuk mendapatkan test bars-nya itu gitu. Nah, untuk yang melihat atau mendengar, trust your knowing. Jika kamu memang mencari dan ingin menemukan, ingin bukan hanya mencari, sehingga ketika kamu cari pun kamu nggak ketemu. Cari terus udah harus nyari terus gitu. Okay, so thank you sudah sharing. Thank you untuk being you, untuk menjadi space for you, untuk menjadi space untuk anak-anak kamu, untuk kontributnya teman-teman di sini. Thank you. Kan ngeblank kan?
bukan karena kita mau create kelas dan ini. Aku personal, aku create kelas because I would like to bring the happiness for you. Bahwa aku mungkin, teman-temanku mungkin, dan kamu juga mungkin kok. Gitu. Karena kita diciptakan tuh sangat sempurna sama Tuhan. Jadi nggak ada tuh yang jelek, nggak ada yang gagal, nggak ada yang cacat, nggak ada yang gila gitu, maksud dalam arti gila doang gitu. Kita diciptakan amazing. Hanya mau nggak kita mengenalin amazingnya kita? Akses adalah kamu mengenalin amazingnya kamu. Oke. So, thank you sekali lagi Mbak Kamala, Mbak Ningsi. Terima Thank you, kasih. Bu. Dadah, Kamala. Follow-nya. Thank Bye-bye. you semua. Bye.